Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin, para muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillah bertemu lagi beserta saya di dalam channel ini. Kita insyaallah akan selalu mengaji dan mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah, yang ilmu Allah itu ketika kita mendapatkannya tidak akan habis sebelum Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu diibaratkan apabila ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ditulis melalui tinta, yaitu berbagai macam lautan, dan fenanya itu pohon-pohon di alam dunia ini dijadikan pena, maka sebelum ilmu Allah habis, maka habis dululah air laut dan pohon-pohon yang dijadikan pena. Maka seyogyanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hidayah inayah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia-manusia yang bahagia di dunia menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini insya Allah saya akan mengangkat masalah, yaitu cara mensiasati dosa-dosa, terutama yaitu adalah dua indera, yaitu adalah indera mata, penglihatan atau sifat basyarnya Allah, yang kedua yaitu indera pendengaran. Dari dua inilah sumber-sumber ketika kita mendapatkan ilmu, dan dari inilah sumber-sumber kita mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa menyikapi mana yang baik dan mana yang buruk, maka insya Allah dua sumber ini, dua modal ini yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kebahagiaan untuk kita semua. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita i'tibar, wal asri innal insana lafi khusrin, wal asri demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa Allah ibaratkan manusia dalam keadaan rugi? Kalau masalah menceritakan rugi, itu kan masalah jual beli, masalah jual atau dagang. Ketika kita dagang atau bermuamalat, otomatis itu mempunyai modal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan modal kepada kita, yaitu penglihatan dan pendengaran, maka jadikanlah ini adalah alat untuk kita jangan sampai rugi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penglihatan dan pendengaran. Maka ada cara ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai rugi ketika kita mendapatkan di akhirat nanti, yaitu amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang jelek. Oleh karena kita melihat sesuatu, melihat maksiat-maksiat, diperlihatkan mata kita terhadap berbagai macam perkara yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana jenis dan bagaimana menyikapinya, ini ada zahir dan batin. Rasulullah SAW menceritakan atau menjelaskan kepada kita ketika kita melihat berbagai macam perilaku manusia melakukan maksiat kelihatan oleh kita, maka yang pertama adalah ini adalah memejamkan mata untuk tidak melihat, menutup telinga tidak untuk mendengar. Caranya bagaimana? Ini hati yang kita akan jadikan gerakan-gerakan mata dan telinga. Ketika hati kita tidak hadir di tempat penglihatan, apa yang kita lihat tidak dimasukkan ke hati, itulah Allah tidak akan menyiksanya. Man hadara alal maksiati, barang siapa yang hadir dalam maksiat, melihat maksiat, tetapi waqaba qalbuhu,
hatinya tidak mengikuti, hatinya tidak menyetujui, bahkan hatinya ingkar terhadap maksiat, maka walaupun dia melihat, walaupun dia mendengar, hatinya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan mendapatkan siksa. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau sudah tahu ilmunya enak. Jadi ketika kita melihat misalnya tempat maksiat seperti macam-macam zaman sekarang, hati kita jangan sampai melihat, kalbu kita jangan sampai melihat kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati tidak menyetujui, maka mata pun tidak akan masuk ke dalam otak, yaitu pemikiran. Itulah orang-orang yang nanti akan tidak disiksa. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang hadir, yang tidak hadir di tempat maksiat, tetapi hatinya selalu, matanya selalu pengen dilihatkan, atau pendengarannya itu pengen didengar-dengarkan kepada tempat maksiat, hatinya di tempat maksiat selalu, terbayangannya, hayalannya di tempat maksiat, walaupun badannya, matanya, pendengarannya tidak melihat, tetapi dia melaksanakan di dalam hatinya, yaitu menghayal perbuatan maksiat, maka itu termasuk dosa, mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menyiasati mata itu tergantung mata hati, pendengaran tergantung pendengaran mata hati. Jadi mata dan pendengaran itu adalah alat, hanya alat, tetapi yang mengomandokan, yang menggerakkan adalah hati kita. Ketika hati kita tidak hadir, artinya kita tidak menyetujui perbuatan-perbuatan maksiat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kepada semua orang yang sampai tahapannya begitu, yaitu akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan mata kita, hati kita dijaga oleh racun-racun setan. Sebab mata ini diracuni berbagai macam maksiat, berbagai macam tempat-tempat maksiat itu adalah, kalau dibuka hijab, bentuknya adalah racun. Jadi racun itu akan membunuh kepada mata, akan menghilangkan kepada mata, dan pendengaran akan menjadi buta. Artinya buta terhadap kebenaran, buta terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati kita ketika ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya hidayah, maka tidak akan merasa buta hatinya ketika melihat perbuatan maksiat. Mudah-mudahan siasatan mata kita, pejamkan mata kita, yaitu khususnya mata hati kita ketika kita melihat perbuatan munkar. Istighfar 7 kali ba'da sholat, yaitu istighfar mata dan pendengaran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar, ya Allah, saya mohon ampun dari penglihatan saya. Setiap hari ba'da sholat, yuk kita istighfaran. Jawarih-jawarih anggota indera kita yang kelima, istighfaran, tobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan maksiat dari zina mata, yaitu zina yang disebutnya walaupun dosa kecil tapi banyak, makin banyak maka akan menjadikan dosa besar. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina mata, dari perbuatan zina telinga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.